Tahun 2022 1,7 miliar. Itu umat muslim. Nasraninya 2,38 miliar. Bagaimana ayat ini kita akan selesaikan? Rasul membawa al-huda. Rasul diutus membawa dinil haq agar Islam mengungguli agama-agama yang ada. Ini proyek besar. Makanya kalau kita semuanya bergerak untuk hal yang sama, bagaimana umat yang ada hari ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka mengenal ada kitab petunjuk yang Allah sudah berikan. Itulah mengapa tadi surat Yunus yang dibaca Pak Imam itu mengingatkan kita, andai kalian faham dan kalian tahu, cukup ketika Anda sudah punya Quran. Itu bisa mengalahkan semua harta yang dikumpulkan oleh manusia hari ini. Tapi lagi-lagi yang dibahas oleh pembahasan kita setiap harinya adalah cinta dunia, takut pada kematian. Enggak mau berjuang. Maka Rasulullah berjuang beliau. Bagaimana yang tadi tahun ke-6 sampai ke tahun ke-8, Fathu Mekah, perjalanan Rasulullah bersama 12.000 sahabat. Dan itu tidak diketahui oleh musuh-musuhnya. Itu berarti pendidikannya lewat apa kalau bukan lewat Quran? Makanya berhasilnya Quran itu mengajarkan pada kita hari ini, ketika disuruh jangan mencari-cari kesalahan orang. La tajassasu, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menggunjing, jangan kalian gosip. Itu yang membuat sahabat bisa tadi. 12.000 enggak ada yang ember. Sampai Mekah enggak ada yang tahu. Tiba-tiba udah muncul tuh semua ya sahabat. Dan yang lebih kerennya lagi adalah saat itu ditaklukkannya kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Coba kita perhatikan itu. Bagaimana Rasulullah bisa seperti itu? Allah hanya bilang liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah hanya katakan bil huda wa dinil haq. Hanya bermodalkan Quran dan agama yang benar. Makanya kalau kita mampu untuk menaklukkan kota tanpa peperangan, Rasulullah sudah memberikan contoh. 12.000 prajuritnya. Makanya bapak-bapak, jika 2,38 itu hari ini populasi umat Nasrani, Kristen, dan kita masih 1,7 miliar, berarti berapa orang yang harus kita ajak untuk masuk Islam agar dapat mengungguli agama-agama lain. Kalau semua kita ikut bergerak, ikut berdakwah, itu akan luar biasa. Banyak cara tentunya. Makanya Robert Spencer itu dia nulis tentang jihad demografik. Itu yang membuat takut kaum kafir ketika itu. Mengapa? Karena orang-orang Islam memproduksi putra-putrinya, anak-anak generasinya yang semuanya adalah, kalau menurut beliau adalah yang anti pada Yahudi, yang membenci orang-orang Yahudi. Itu yang ditulis oleh beliau. Kenapa? Karena banyak. Dia ambil satu kasus kakek di Palestina umur 120 tahun wafat dan cucunya lebih dari 100. Itu berapa istri, berapa anak, berapa cucu. Dan semuanya anti Yahudi, membenci Yahudi. Nah, ini yang khawatirkan oleh orang-orang kafir itu, orang-orang Yahudi itu. Dalam hal ini Yahudi lebih pasnya. Kenapa? Karena mereka ngerti betul perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi katakan tazawwajul wadud dan walud. Kalian kalau menikah cari yang subur, cari yang penyayang. Kalau subur enggak penyayang, bahaya buat anak. Nanti anaknya banyak, rewel sana sini, dimarahin, kan kasus lagi tuh. Kan kita temukan hari ini, anaknya lahir tapi orang tuanya enggak sayang pada anak. Maka Nabi punya pesan tazawwajul wadud dan waluda fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan membanggakan kalian nanti di depan seluruh manusia pada hari kiamat. Mengapa? Anak yang banyak. Itu salah satunya. Yang kedua adalah dakwah kita. Jangan kita hanya biarkan para ustadz aja yang berdakwah. Enggak, kita enggak mau. Kita mau teman-teman, para ayah, sesudah ikut hadir di pengajian, sesudah dapat ayatnya, ilmunya, ayo sampaikan. Ayo kita lihat Taubah ayat sebelumnya 32. Dengan cara apa sih sebenarnya orang-orang itu menghabisi kita? Ingin menutup perjuangan kita? Gampang aja. Allah sebutkan yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu mau menutup akses untuk dakwah satu aja, dengan mulut mereka. Allah tak bilang dengan senjata, dengan mulut mereka. Apa? Propaganda, fitnah, semua dia munculkan. Kita harus paham, dengan mulutnya. Maka propaganda hari ini yang sangat banyak
memojokkan Islam, memojokkan para pendakwah, itu sebenarnya sudah Allah sebutkan. Maka Nabi Muhammad faham itu. Nah, dan umatnya, sahabat-sahabatnya dilatih apa? Dilatih sholat. Lah kenapa dengan sholat? Emang sholat bisa? Sholat itulah satu-satunya yang apa? Satu. Ketika ada panggilan, orang datang. Azan berkumandang, kita datang. Ngapain kita latih dengan peluit, PBB dan seterusnya, baris berbaris? Itu TNI udah, aparat udah banyak. Tapi Islam punya caranya sendiri. Apa? Dengan panggilan azan. Seluruh azan di muka bumi sama redaksinya. Hanya orang-orang Syiah aja yang berbeda. Nah, latihan itu tak terasa sebenarnya. Dari kita kecil udah dilatih. Bagaimana azan memanggil, kita hadir. Kalau hanya dengar bunyi peluit, dengan hanya teriakan komandan, akhirnya kita ya cuman ketika kerja, hanya ketika waktu-waktu tertentu. Ini enggak. Kaum muslimin semua sudah dilatih. Bukankah ada orang kafir yang ditanya saat dipertontonkan Masjidil Haram? Ditanya, menurut Anda ini untuk membuat orang-orang ini semuanya berbaris lurus berapa menit? Dia bilang 15 menit. Ternyata enggak butuh 15 menit, hanya beberapa detik ketika imam mengatakan istawu, semuanya selesai. Itu latihan. Makanya kalau kita baca An-Nur, Allah lagi-lagi ingatkan, kau punya negara, kau akan diberikan kekuasaan, sholatmu. Apalagi ketika sholat imam takbir, imam baca ayat, semua makmum ngapain? Diam. Itulah mengapa berhasilnya Rasulullah memimpin 12.000 pasukan dan tidak ada satupun yang ember. Mengapa? Taat pada pemimpin. Anda itu semuanya membongkar rahasia kaum muslimin. Perjalanan 450 km. Oh, orang-orang Mekah udah persiapan. Oh, perjalanannya 10 hari. Tapi kok nggak ada yang tahu? Betapa sholat tanpa kita sadari sesungguhnya itulah tarbiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan mereka ingin memadamkan cahaya Allah itu dengan mulut mereka. Propaganda. Makanya kita dengarkan waktu itu kan. Anak-anak muda, cikal bakal teroris, yang rohis, suka salat malam, kemudian apa lagi? Mulai masuk sekolah tahfiz, berjanggut, celananya cingkrang. Itu semua masuk. Itu semuanya hanya biafwahihim, dengan mulut mereka. Nggak ada ceritanya mereka dorong orang-orang yang salat di masjid, enggak. Tapi propaganda tadi. Nah, kita harus membalas propaganda itu. Caranya bagaimana? Bayangkan 2 tahun Rasulullah bisa ngajak sebanyak umat tadi itu. Tahun ke-6 ke tahun ke-8 hampir 6.000. Tahun ke-8 ke tahun ke-10 berapa orang? Itu dengan apa? Dengan lisan Nabi juga. Mana? Al-Huda. Ini Quran. Makanya Quran itu berisi apa? Petunjuk. Kita harus temukan bagaimana ceritanya kita menemukan petunjuk itu kalau kita nggak paham isinya. Kita ambil contoh. Akhir surat Al-Ahqaf. Yuk lihat akhir Al-Ahqaf. Akhir Al-Ahqaf itu Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wa la tasta'jil lahum. Kata Allah, jangan meminta azab disegerakan. Pokoknya apapun yang terjadi, jangan dikit-dikit ya Allah turunkan azabmu. Ya Allah hancurkan mereka. Jangan dulu. Karena kalau sampai kita doa begitu, hancur semua hancur nanti. Maka kita tuh dilatih bersabar dan jangan tergesa-gesa minta azab. Itu dulu. Rasulullah gampang kok. Waktu didatangin oleh malaikat di Taif, wahai Muhammad, aku malaikat yang diamanahkan menjaga gunung. Mau kau apakan untuk orang-orang itu? Kau minta gunung manapun, aku akan timpakan ke mereka. Nanti Nabi bilang nanti. Semoga dari rahim mereka, dari tulang sulbi mereka lahir anak-anak yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk buat kaumku karena mereka belum tahu ilmunya. Lihat, 6 tahun selang kemudian semua penduduk Taif masuk Islam.